Nah, maka disebut di sini ya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi kalau ada yang bertanya, oh berarti Ustaz wajar lah. Kenapa ada sebagian orang-orang kalangan intelektual muda yang tidak begitu paham dengan penafsiran ayat ini, Pak ya? Lancang dia mengatakan apa? Wajarlah, wajarlah mereka menguasai dunia sekarang katanya. Wajar mereka menguasai dunia ayatnya katanya. Ya, wajar Amerika mereka kuasai, Eropa mereka kuasai, Australia mereka kuasai, dunia yang mereka kuasai, wajarlah kenapa? Ini ayatnya katanya. Buat iman hukum alamin. Dia tak ngerti lah ya. Itu dulu kapan? Sebelum mereka merubah kitab Taurat dan Injil. Bukan tidak sampai pada lagi. Walaupun sekarang mereka tapi mereka sekarang sudah berubah menjadi dua kelompok saja. Mereka itu dol maghdubi alaihim dan dolin. Mereka sudah dua kelompoknya mereka sekarang. Mereka dimarahi oleh Allah, ya, Yahudi, atau mereka sudah sesat Nasrani. Nah itu aja. Oh sekarang soal mereka menguasai dunia, ada ayat lain bahwa mereka kata Allah kalian akan merusak di bumi. Nah ada itu Pak. Mereka memang sebelum mereka dihancurkan nanti ya, sebelum mereka dihancurkan nanti ketika umat Islam ini sudah bangkit, tidak ya? Kalau ketika kita umat Islam ini menang nanti, mereka itu akan kalah ya. Nah, karena dari berbagai dalil dan hadis dan ayat ini Pak Ibu, sampai sekarang umat Islam belum putus asa. Kalau tidak ada kabar gembira dari Allah dan Rasul bahwa orang-orang Zionis itu akan hancur, mungkin barangkali sudah putus asa umat Islam ini. Ya kan? Kita putus asa melihat Amerika mereka kendalikan, ya Eropa mereka kendalikan, Australia mereka kendalikan, seluruh bumi juga mereka kendalikan. Untung ada kabar gembira dari Al-Quran hadis kita. Kalau tidak mungkin sudah putus asa kita kayak nggak bisa terlawan Zionis ini kan dari laknat Israel ini. Ini sampai sekarang mereka konsep Indonesia Aqua itu milik Zionis itu Pak. Ya, perusahaan Zionis Aqua, tahu ya? Nah, itu perusahaan milik Zionis. Nah, masihnya dijual dibeli kan? Itu tandanya kita ini memang mental kalah gitu. Mental kalah. Nah, apalagi itu sabun cuci Rinso ya, Rinso itu milik perusahaan Zionis itu. Nah, masih juga kita beli. Kalau kita beli juga kan kaya juga mereka. Kaya juga kan beli peluru juga kan. Nah, untung ada ayat hadis yang mengingatkan bahwa mereka nanti akan kalah. Mereka akan kalah. Nah, maka sekarang ini pegang erat-erat keyakinan umat Islam ini karena berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa kita umat Islam tidak akan kiamat dunia kecuali akan kembali dimenangkan oleh Allah. Alamin haji nubuwah akan kembali nanti di dunia ini akan dikuasai oleh sistem pemerintahan umat Islam. Alamin haji nubuwah sesuai dengan metode para nabi. Sekarang kalah kita di mana ibaratkan roda ini kita ini lagi bawah. Sekarang kita bawah ini, ya. Nah, itu fakta ya, nggak bisa dia. Tapi insya Allah akan makin bergerak. Nanti naik lagi gitu ya. Nah, oh jadi kita zaman kalah ini ya, kita generasi kalah ini Pak. Cuma dalam generasi kalah ini Allah lihat siapa-siapa yang masih mau untuk komitmen walaupun secara pribadi ya. Nah, ini kita sudah diperhatikan oleh Allah ini.
harta duniawi itu Allah Maha Adil. Siapa yang bersyukur? Nah, makanya Bapak Ibu, saya dalam hal ini saya juga tidak mau berpikir tidak adil ya. Kenapa mereka? Apa Ustaz? Mereka kok maju ekonominya Zionis itu? Iya, tapi mereka sungguh-sungguh gitu. Nah itu kayak malas yang ada itu kan. Tapi kemuliaan, nah mereka nggak dapat sekarang. Kenapa? Karena mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Mereka tidak terima dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak dapat kemuliaan. Jadi yang memang penuh itu dulu. Tapi ada satu pribadi-pribadi orang-orang Yahudi, ada pribadi masuk Islam, ya tapi pribadi ada, zaman Nabi juga ada. Zaman Nabi juga ada secara pribadi yang masuk Islam. Mana buktinya Ustaz bahwa secara umum mereka sekarang tidak lagi berkemuliaan dan dapat dalam umat Islam? Ini buktinya Pak, ayat yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya? Nah, itu dalilnya. Jadi jangan kita merasa rendah diri ya sekarang ini. Makanya Palestina itu ya nggak pernah merasa rendah diri walaupun sudah dijajah, disiksa sekian puluh tahun ya. Nggak pernah merasa rendah diri mereka. Kenapa? Ini untung khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalianlah sebaik-baiknya umat kata Allah. Siapa? Umat Islam. Standarnya apa? Standarnya kalau kalian masih ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selagi kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, dan itu kalian laksanakan dengan iman kepada Allah. Itu iman dan iman. Tapi kalau ini juga nggak ada sekarang ini ya. Sekarang ini kalau umat Islam meninggalkan ini, berarti standar tak tercapai. Nggak jadi juga, nggak jadi yang terbaik. Makanya dulu waktu Habib Rizik ditanya orang, ya dulu waktu masih ada FPI, ditanya orang Habib Rizik, wahai Syekh Habib Rizik, kenapa engkau dirikan FPI, Front Pembela Islam? Jawaban beliau tegas, karena ayat ini lah. Karena ayat kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini saya berikan FPI karena ingin jadi umat kita umat terbaik selagi melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf. Makanya FPI dulu Bang menyisir tempat-tempat maksiat ya kan? Menyisir tempat-tempat kemungkaran dulu. Sampai Ahok menghina Al-Quran juga dirapikan sehingga terjadi demo 212 ya kan 212 karena Al-Quran dihina oleh Ahok, berarti itu kemungkaran harus dilarang, dihentikan. Nah negara ini akhirnya proses berat dibubarkan lah gitu kan. Itu yang membubar itu bukan saya nggak tetap. Artinya dibuat lagi namanya sekarang ini PI juga, namanya PI juga, tapi kita buat lagi namanya Front Persaudaraan Islam. Nah, ini namanya kita pintar dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Agar derajat ini masih dapat, derajat umat terbaik masih dapat. Ya, nah ini kita jangan ketinggalan Pak ya. Jangan ketinggalan. Ini terjadi kemungkaran maksiat kita biarkan saja, jangan. Nanti derajat kita jatuh. Kalau kemungkaran kita biarkan saja, derajat kita bisa jatuh, nggak lagi memperoleh derajat umat terbaik. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu,
Ini ayat Bapak Ibu sangat mengerikan.